Oke, langkah yang pertama seperti biasa, untuk mengkonfigurasi Mikrotik kita memerlukan yang namanya aplikasi Winbox. Karena di sini sudah ada Winbox-nya, kita buka aja dulu Winbox-nya dengan cara double klik. Nah, kemudian pastikan Mikrotik-nya itu sudah terhubung dengan komputer yang kita gunakan. Maka hasilnya jika sudah terhubung, itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini kebetulan saya menghubungkan Mikrotik dengan komputer melalui port Ether 2 Mikrotik. Setelah itu klik MAC address. Nah, ini pastikan connect to-nya itu sama dengan MAC address yang di sini. Loginnya default itu admin, passwordnya dikosongkan. Setelah itu klik connect. Tunggu dulu sebentar, maka selanjutnya akan muncul tampilan untuk konfigurasi Mikrotik. Nah, karena Mikrotik ini sebelumnya sudah pernah dipakai, maka alangkah baiknya kita reset terlebih dahulu biar settingannya terhapus. Caranya klik sistem, kemudian klik reset configuration, klik yang di bawahnya yang dua, no default configuration sama download backup. Kemudian klik reset configuration, klik yes. Nah, ketika kita sudah mengklik yes, maka Mikrotik ini akan mati terlebih dahulu, kemudian hidup lagi atau reboot atau restart. Nah, kita tunggu sekitar 1-2 menit. Boleh di close terlebih dahulu, kemudian dibuka lagi Winbox-nya. Setelah itu diklik refresh atau tunggu sampai muncul maka ada di bawah sini. Oke, jika masih belum muncul, tunggu aja sambil diklik refresh juga. Nah, ini maka hasilnya maka di sini sudah muncul. Kemudian IP-nya jadi 0.0.0.0, identinya Mikrotik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi melalui MAC address. Dengan cara klik MAC address-nya, pastikan di connect to-nya itu sudah sama dengan yang bawah. Loginnya admin, passwordnya dikosongkan, klik connect. Oke, nah langkah yang pertama, kita koneksikan dulu Mikrotik ini dengan internet atau dengan server internet. Nah, kebetulan yang saya gunakan untuk menghubungkan Mikrotik dengan port internet itu menggunakan port Ether 1. Caranya dengan menggunakan IP DHCP client agar nanti IP Mikrotik yang menuju Ether 1 akan terisi secara otomatis yang akan diberikan oleh server internet. Klik tambah, kemudian pilih interface-nya Ether 1, klik apply, kemudian klik OK. Nah, pastikan IP address-nya muncul seperti ini. Kalau posisinya misalkan abu-abu seperti ini, artinya ini belum aktif ya, maka harus diaktifkan terlebih dahulu. Seperti ini, diklik, kemudian klik checklist. Sekali lagi pastikan IP address-nya muncul seperti ini. Langkah berikutnya yaitu setting konfigurasi IP firewall NAT. Caranya klik IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih NAT. Setelah itu tambahkan, kemudian klik general, ada di samping paling kiri, bisa diperbesar. Jadi ada pilihan general di sini. C-nya pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya pilih yang menuju internet atau Ether 1. Kemudian pilih action. Setelah itu actionnya pilih masquerade, klik apply, kemudian klik OK. Nah, setelah itu karena kita akan menghubungkan antara port WiFi dengan port 2 yang menuju komputer, jadi nanti kita akan menggunakan satu IP yang akan dibagikan ke klien HP atau laptop yang menggunakan WiFi dan ke klien yang menggunakan kabel atau ke komputer. Nah, jadi kita buat bridge aja dulu atau buat jembatan. Caranya klik bridge, kemudian klik bridge lagi, tambahkan bridge-nya. Misalkan ini bridge 1 aja nggak apa-apa. Klik apply, kemudian klik OK.
kemudian klik port yang akan di bridge. Nah, untuk kasus di sini kita akan menghubungkan WLAN 1 dengan port header 2, yaitu yang ke WiFi dan yang ke komputer. Jadi nanti WiFi klien WiFi dan klien kabelnya akan bisa saling terhubung satu sama lain atau terkoneksi ke internet dengan satu segmen IP. Kita tambahkan dulu interface yang pertama WLAN 1, kemudian apply OK. Tambah lagi interface yang kedua yaitu header 2 atau yang menuju komputer atau yang terhubung ke komputer. Apply OK. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan IP address untuk bridge-nya. IP, caranya klik IP kemudian pilih address. Setelah itu tambahkan, masukkan misalkan IP address-nya 192.168.10.1/24. Interface-nya jangan lupa kita pilih bridge karena kita sudah menggabungkan Ethernet 2 dan WLAN 1. Jadi kita cukup memakai interface bridge. Maka hasilnya, nah, untuk satu IP ini bisa digunakan oleh dua port Ethernet, yaitu Ethernet 2 dan WLAN 1. Klik apply, maka akan muncul networknya secara otomatis. Klik OK. Nah, setelah itu, agar mikrotik yang kita gunakan bisa memberikan alamat IP dan fitur lainnya ke klien secara otomatis, maka kita setting dulu DHCP server. Nah, caranya klik IP, kemudian pilih DHCP server. Setelah itu klik menu DHCP di sini. Selanjutnya klik DHCP setup agar settingan DHCP servernya diarahkan oleh mikrotik secara otomatis. Nah, yang akan dibuat service DHCP di sini adalah bridge. Artinya bridge ini, maka kedua interface yang dihubungkan tersebut akan mendapatkan service DHCP server. Kemudian klik next. Nah, di sini pastikan ini networknya dengan menggunakan prefix 24. Setelah itu next. Gateway port DHCP adalah IP address yang bridge ini. Nah, 10.1, kemudian klik next. Selanjutnya addresses to give out, artinya IP yang akan dibagikan ke klien, baik itu klien WLAN atau klien yang menggunakan kabel melalui jalur header 2. Misalkan kita buat default aja dulu. Setelah itu klik next. DNS server, misalkan kita pakai DNS Google aja. Selanjutnya 8.8.8.4.4. Setelah itu next. Nah, ini ada list time-nya, biarkan saja secara default yaitu 10 menit. Setelah itu klik next. Nah, sudah beres. Untuk selanjutnya kita setting wireless-nya. Klik wireless, kemudian kita masukkan security profile-nya dulu. Nah, security profile ini nantinya untuk password Wi-Fi-nya ya. Klik tambah. Setelah itu name profilnya biarkan aja profil 1. Ininya di checklist. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modenya pilih dynamic key. Nah, setelah itu masukkan passwordnya misalkan 1 sampai 8. Klik apply, kemudian klik OK. Nah, barulah setelah ini kita masuk ke interface, kasih posisi di wireless table. Kemudian kita aktifkan WLAN 1-nya. Itu dengan cara menceklis. Setelah itu double klik. Nah, maka di sini akan muncul interface WLAN 1. Pilih wireless. Modenya kemudian pilih mode AP bridge. Nah, di sini kita akan menjadikan mikrotik ini adalah access point Wi-Fi ya. Selain access point Wi-Fi juga bisa juga ke port Ethernet 2 dengan menggunakan kabel. Nah, setelah itu frekuensinya boleh dikondisikan sesuai dengan lapangan. Yang kosong itu yang mana, misalkan saya pilih channel yang ini, channel 3. SSID-nya misalkan belajar jaringan. Kemudian security profile-nya yang kita buat tadi yaitu profile 1. Setelah itu klik apply, klik OK. Nah,
Nah, kemudian untuk selanjutnya pengetesan. Nah, saya coba dulu mengetes dengan menggunakan kabel ya. Nah, ini Ethernet 1. Kita coba klik kanan, pilih properties. Nah, selanjutnya pilih IP versi 4. Kita otomatiskan aja, maka hasilnya nanti komputer ini akan mendapatkan IP secara otomatis yang diberikan oleh Mikrotik. Nah, ini udah terhubung. Kemudian bisa dilihat juga di IP DHCP server leases. Nah, maka hasilnya ini ada satu buah perangkat yang terhubung melalui kabel. Nah, selanjutnya pengetesan untuk wirelessnya. Saya coba cabut dulu kabel LAN-nya. Setelah itu maka tidak connect ya. Mikrotiknya juga nanti akan close otomatis. Kita buka dulu, masukkan ke, coba disconnect dulu. Nah, ini belajar jaringan yang tadi kita buat. Kemudian klik connect. Nah, karena passwordnya sudah disimpan mungkin sebelumnya, jadi langsung connect otomatis. Nah,